Perlu saya tekankan berulang kali bahwa PCNU Karawang menghadapi pilkada tetap pada garis netral. Kita tidak memihak siapapun. Setuju? Di PCNU itu lurus sesuai dengan garis khitoh, tidak menggunakan bendera NU. Siapapun yang akan menjadi tim sukses di masing-masing pasangan itu silakan melepaskan baju NU terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada syahriahan awal. Dimulai lagi, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah. Usahakan nanti hadirnya pas ikut dari awal Ratibul Hajat, karena Ratibul Hajat itu bisa merubah keadaan kita. Menghesen yang duit, boga hutang, menghesen laku, itu bisa ya. Nah, jadi inilah Ratibul Hajat karena sesuai dengan Minhajul Abidinnya, dan itu wasiat Mbah Hasyim Asy'ari ketika ada gempuran dari Jepang, ada agresif yang sangat luar biasa. Mbah Hasyim menginstruksikan kepada seluruh orang NU supaya mendawamkan Ratibul Hajat. Ini dimulai dari kitab PCNU. Hadirin yang berbahagia, tadi ada permintaan dari Mustasar di Ahmad Hidayat supaya giliran. Saya memutuskan pertama, yang bisa ngaji itu banyak, yang kesini pun bisa jadi yang sudah tamat 2 kali, 3 kali. Saya ini sebagai rois mencoba sampai di mana kiai-kiai itu keikhlasannya berguru. Kita pengennya di sini barokah. Karena Kiai Ahmad Hidayat itu paling tua, ya. Walaupun satu kata dibaca oleh beliau, kita terima, ya. Pokoknya rois itu selama Abah masih hidup tidak boleh melepas baca Minhajul Abidin. Yang pintar ini banyak, saya lihat. Bahkan ada yang sombong, wah saya lebih hebat daripada Abah. Itu kesombongan, itu tidak boleh, itu syaitan. Walaupun kita sudah tingkat ilmu. Mohon maaf, saya dulu udah hampir 5 kali 7 kali tamat ngaji Minhaj, bahkan pernah ke almarhum Rois Am Kiai Yasuriyat itu pernah ngaji Hikam, pernah ngaji Ihya. Waktu Kang Uyan belum pondok, saya udah ngaji ke itu, tapi enggak. Jadi saya mencontohkan sebagai rois kita tua, walaupun yang diajarnya Sakinah oleh beliau, Faslun Arkanul Islam, sampai di mana keusuhan kiai-kiai yang sudah jauh. Apakah kita makin tawadu atau makin takabur? Itulah yang saya inginkan sebenarnya. Jadi kalau ada yang usul apapun yang pintar, saya nggak akan terima, tetap selamat. Tapi nanti kalau Pak Kiai Ahmad Hidayat sudah meninggal, baru jangan ajar di sini. Itu keputusan rois tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang hadir di sini ada rois dan wakil rois. Saya meminta dengan hormat kepada wakil-wakil rois yang hadir, mudah-mudahan semuanya nanti hadir, untuk memberikan kata mutiara atau mau itu atau apa minimal 5 menit, 7 menit setiap syahriahan itu nanti giliran. Jadi yang kita gilirannya itu Kiai Ahmad Hidayat tetap. Nanti Kiai Jenal Wakil Rois ngasih beberapa menit apa aja menemukannya. Nanti Kiai Nanang bantu. Tapi kalau Kiai Mahdi sudah tetap jadi koordinator. Jangan double-double. Ini kan rois itu kan memanage, bukan menonjolkan, tapi memanage. Ya, jadi nanti wakil rois termasuk Kiai Emput, pokoknya wakil rois Kiai Matori, wayah nawe tanpa dupa liter ke wakil rois udah naik. Ya, Setuju. Ya setuju kan? Setuju. Nanti insya Allah setelah sambutan ketua ini wakil rois ngasih. Kalau ketua tanfid setiap syahriahan harus sambutan. Kenapa? Menyampaikan program apa yang sudah dilakukan oleh PC, supaya MWC itu tahu PC itu ada kegiatan.
Kadang-kadang kan ada yang nanya MWC, PCNU nggak ada kegiatan, ya bagaimana mau tahu ada kegiatan? WA pun nggak punya. KPC Tara. Nah itulah, makanya setiap seharian itu ketua tanfid menyampaikan program apa yang sekarang lagi dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh MWC dan lembaga-lembaga seperti Lajisnu dan seterusnya. Itu program, itu ketua tanfid harus. Tapi jangan ceramah. Ya. Lain bagian anak. Walaupun bisa, ya. Nah, inilah hadirin yang berbahagia. Jadi saya putuskan tetap selama hidup Abah baca kitab, walaupun satu jajar Abah baca, dan kita semuanya harus takbir Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena itu Pak. Jadi kami ini ingin barokah dari Abah sebagai yang paling tua. Kemudian kita putuskan nanti setelah mau setelah sambutan atau mau sebelum sambutan setiap wakil rois supaya ngasihnya 7 menit ya. Makanya kultum lah, bukan mulai sekarang. Kenapa? Ya tandanya bisa gitu, masa apalin gitu kan. Tapi tidak semuanya hari ini semuanya giliran. Yang saya giliran. Nanti yang nunjuknya itu ya ketua tanfid itu yang ngaturnya. Ya. Jadi langsung ketua tanfid yang isi tausiah sekarang atau mau itu sana jadi nanam wis. Ya, setuju kan? Apa aja yang tapi jangan membahas lagi kitab minhaj yang sudah dibahas oleh apa? Karena kita ulangi barokah. Kita pernah ngaji, kalau ngaji ke 1000 kalinya. Kalau ngaji minhaj, umpamanya hari ini ke 1000-nya yang dibahas tadi, pasul itu ke 1000-nya. Tapi tidak seperti awal ngaji, itu bukan ahlul ilmi. Kalau kita baru ngaji 10 kali, udah ini bosan ngaji minhaj terus, itu bukan ahlul ilmi. Walaupun sudah pakai jubah, sudah pakai soroban. Ahli ilmu itu ke 1000 kali ngajinya masih tetap khusyuk seperti pertama kali. Ya, jadi kalau ada ustaz pengurus MWC udah mau nggak ngaji lagi, ngajinya buat kitab lagi minhaj, itu insya Allah tidak akan barokah. Kita kesini minta barokah. Ya, kita minta barokah. Abah Al-Baghdadi saya sering ngobrol itu, kenapa? Dia barokah. Kita contohkan barokahnya. Tuh, ya. Sekian jawaban ya. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh, wabil khusus mustasar PCNU Kerawang, Abah Ajengan Dayat, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, Allah lebih berkahkan lagi rizki, ilmu serta keluarganya. Bil khusus Rois Syuriah PCNU Kerawang Kiai Haji Ade Fatahillah bersama seluruh jajaran Syuriah, kemudian jajaran Tanfidiyah, para wakil ketua, sekjen, bendahara, dan para wakil sekjen, para wakil bendahara, ketua Banom, Muslimat, Fatayat, kemudian Ibnu IPPNU, lalu juga kepada para ketua lembaga yang hadir pada sore hari ini, hadirin juga para ketua dan rois MWC se-Kabupaten Kerawang yang nampak hadir. Saya kira ada sekitar 60% pengurus MWC yang hadir. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya setuju apa yang disampaikan oleh Rois Syuriah, dan tadi kata beliau bahwa untuk menunjuk Mau'izah Hasanah setelah pengajian dibawakan oleh salah seorang wakil rois,
maka hak prerogatif saya karena sudah ditugaskan oleh Rois Surya, saya tunjuk setelah sambutan ini, setuju atau tidak semuanya harus setuju, yaitu untuk yang pertama yang paling muda dulu di antara wakil Rois yaitu Kiai Nanang Huis ya. Setuju nih, setuju? Setuju. Mana? Nah, Kiai siap. Tak itu mukaan Google naon we anu arek di bawahnya. Sampai ulah. Sampai ulah salah maca. Kemudian alhamdulillah kegiatan PCNU Kerawang selama Covid-19 ini, walaupun saya tidak dengan Rois tidak ngantor setiap hari, tapi alhamdulillah teman-teman lembaga dari LPBI, kemudian dari Lazisno, dari LBH dan LPNU, alhamdulillah selama Covid itu kegiatannya berjalan terus. Menggawa, mana Wak? Ada kampangan ulah didinya Wak. Teman Wak, gua orang sararea ya wong pun dia. Alhamdulillah sudah melakukan beberapa justru ini melebihi mendahului ormas-ormas yang lain yang ada di Kabupaten Kerawang sesuai dengan harapan PBNU. Sampai sekarang pun PBNU masih menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19 ini. Selanjutnya juga kita alhamdulillah sudah melakukan halal bihalal PCNU yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Hijaz milik Rois Surya PCNU di Desa Cimahi, Kecamatan Kelari. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir waktu itu dan mensukseskan acaranya, berjalan dengan sukses dan lancar. Dan insya Allah Bahsul Masail PCNU Kerawang akan dimulai akhir bulan ini, Sabtu terakhir seperti biasa. Ini ada koordinatornya, Wakil Rois yang membidangi yaitu Al-Mukarram Kiai Matori. Beliau mengusulkan agar bulan Juli ini mulai diadakan Bahsul Masail. Saya setuju. Insya Allah tempatnya di sini dulu karena ini pertama ya, jadi di kantor PCNU. Nanti kepada teman-teman pengurus MWC, lembaga dan Banom juga harus ikut hadir pada acara Bahsul Masail yang nanti soalnya masailnya akan kita bagikan melalui grup WA di grup WA forum ketua MWC dan grup WA MWC masing-masing. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, PCNU Kerawang tahun ini alhamdulillah sudah membuka perguruan tinggi Universitas Nahdlatul Ulama untuk tahun akademik 2020-2021 yang rektornya sudah kami tunjuk yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bapak Dr. Andes Soleh ini ya, atau Gus Soleh. Nah, ini Gus yang paling soleh di dunia dan akhirat. Gus Soleh, mahasiswanya sudah dapat berapa Gus? 22, alhamdulillah sudah memenuhi target lah ya. Targetnya tadinya mahasiswa 5, ternyata sekarang 22. Berarti sekarang target yang kedua mahasiswa sampai 50. Bagus ya. Mohon bantuan teman-teman MWC untuk menyampaikan kepada masyarakat di MWC-nya masing-masing, kaum nahdliyin yang punya anak lulusan SMK, SMA, Madrasah Aliyah dan yang sederajat ya, yang sudah tidak daftar di perguruan tinggi lain, silakan daftar ke Universitas Nahdlatul Ulama. Ini murah tapi berkualitas ya Gus ya. Dosennya dari Cirebon, dari UNU Cirebon kita datangkan, dan sebagian dari PCNU Kerawang juga. Nah, ini dosen-dosen yang sudah berpengalaman di bidang dosen. Ini rektornya ini. Mohon, tapi khusus untuk ketua atau Rois MWC, khusus untuk ketua dan Rois MWC yang mau kuliah, kebetulan punya ijazah aliyah atau SMA, mau kuliah nih, itu gratisan ya, tanpa ada dipungut bayaran uang gedung. Nah, ya, yang 3 juta itu gratis. Seperti yang sekarang ditempuh oleh Saudara Ustadz Nawawi, Ketua MWCNU Kota Baru, karena dia punya ijazah aliyah, mau kuliah jadi Ustadz tadinya
sebagai juara MTQ doang, Musabaqah Tilawatil Kuburan. Sekarang naik tingkat, ya mau ngajar di sanawiyah atau sekolah yang nanti akan kita dirikan di tanah wakafnya Pak Haji Adi. Nah itu maka ketua MWC Kota Baru sekarang kuliah di UNU ya. Sama Tegalwaru juga. Haji Muhtadin udah, alhamdulillah. Terima kasih. Pokoknya ketua Indois MWC gratis. Nanti ya dari lembaga juga ada ya. Terima kasih. Tuh pokoknya daftar ke UNU lah, daripada ke yang lain lebih baik ke Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian perlu juga kami laporkan, ini mudah-mudahan jadi uswatun hasanah untuk MWC yang lain. MWC Klari beberapa bulan yang lalu, bahkan menjelang COVID ya waktu itu Pak Herman, mendirikan koperasi NU MWC NU Klari, namanya Kopnu MWC NU. Tepuk tangan dong. Nah ini untuk MWC Klari. Terima kasih. Ini ada sekjen MWC Klarinya. Kemudian ini ada ketua koperasinya, yaitu Pak Haji Herman. Itu yang pakai masker. Padahal makasih teteh. Beda pura-pura pakai masker gitu. Nah Pak Haji Herman, alhamdulillah sekarang anggota juga berapa Pak Haji? Udah 100 anggotanya ya. Anggota koperasinya khusus orang Klari saja udah 100 ini. Nah kemudian dagangannya sudah dari mulai sembako sampai sekarang dagang motor. Jadi teman-teman MWC yang mau beli motor datang ke koperasi NU Klari, dijamin ya motornya bagus, nyanyar kok. Nah, gitu. Ya motornya pasti baru ya. Dagang motor ya Pak Haji? Ya terima kasih ini sebagai contoh. Bahkan terus terang saja, bahkan PCNU Kerawang sendiri sekarang saya tugaskan pada saudara ketua LPNU, ketua Lajisnu dan ketua LBH untuk studi banding kepada MWC NU Klari supaya segera berdiri koperasi PCNU Kerawang. Ngerakut dirakut PCNU MWC. Serius saya ya. Dan mohon ditempuh ya Pak Deden, ditempuh ya. Tinggal apa namanya? Berita acara saja. Ya ketua lembaga perekonomiannya nih Pak Haji Wahyudin. Ya berapa Wahyuna agama ya Wahyudin. Dosen Ursika dan dosen UNU juga. Terima kasih. Jadi nanti koperasi NU PCNU Kerawang ini harus belajar banyak kepada Pak Haji Herman, dan saya kira juga ada beberapa MWC Pak Haji Herman yang nanti akan studi banding. Yang saya dengar MWC NU Dengklok juga mau mendirikan koperasi, PCNU Karawang Barat ya Kiai Abbas juga mau mendirikan koperasi. Nanti semua koperasi-koperasi MWC ini di bawah koordinasi dengan koperasi yang ada di PCNU Kerawang. Begitu Pak Haji Herman. Terima kasih. Luar biasa ini MWC NU Klari. Nah, itu saja mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi perlu saya tekankan berulang kali saya tekankan ya Kang Jiwar, bahwa PCNU Kerawang menghadapi pilkada tetap pada garis netral. Kita tidak memihak siapapun, akan tetapi personalnya silakan kepada masing-masing saja. Setuju? Di PCNU itu lurus sesuai dengan garis khitoh, tidak menggunakan bendera NU. Siapapun yang akan menjadi tim sukses di masing-masing pasangan itu silakan melepaskan baju NU terlebih dahulu, gitu ya. Jadi tidak diperkenankan pengurus NU dari cabang sampai ke ranting itu menggunakan baju NU untuk kampanye, ya. Itu semuanya atas nama pribadi saja. Ini perlu saya tegaskan. Jadi tidak ada PCNU Kerawang mendukung salah satu pasangan. Jadi kita ini sesuai dengan garis khitoh, akan tetapi tentunya akan diserahkan kepada masing-masing
individu yang saya yakin individu NU itu sudah mengetahui di antara pasangan ini, di antara bakal calon ini adalah ada kader dari Nahdlatul Ulama sendiri. Ya, tidak usah disebutkanlah, silakan saja Anda bisa menjabarkan sendiri. Kalau tidak bisa jabar, jateng, ya silakan menjatengkan sendiri. Kalau masih tidak mampu, menjatingkan sendiri, ya. Ya, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti langsung saja, tidak berpanjang-panjang, saya serahkan mic kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nanang Juwaini Al-Huisi Al-Khittuti. Nah, kepada yang terhormat kami persilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.